Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para sahabatku terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, semoga kesehatan lahir ya wal batin ya senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan semoga rezeki kesehatan, rezeki lahir ya wal batin ya, rezeki yang barokah akan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Rezeki yang barokah untuk kita selalu meningkatkan derajat ketakwaan kita dari waktu ke waktu. Alhamdulillah para sahabatku, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah surat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 90, yaitu mengenai berjudi maupun bermabuk-mabukan atau minuman keras. Saya akan membacakan seperti biasa para sahabatku semua, akan tetapi sebelum saya membacakan itu tadi, saya tetap meminta kepada para sahabatku terindah semua dukungannya berupa like, komen, share, serta subscribe lah di channel terindah ini. Semoga apa yang kita lakukan itu semua akan menjadi amal jariah kita dan akan menjadi pahala kita di yaumil qiyamah nanti, karena kita telah mampu untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan fatantanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. In English, oh you who believe, intoxicants, all kinds of alcoholic drinks, gambling, al-anshab, and al-azlam, arose for seeking luck or decisions, are an abomination of Shaitan's handiwork. So avoid strictly all that abomination in order that you may be successful. Oke, para sahabatku terindah, ini minuman keras yang menjadi topik kita kali ini merupakan suatu penyakit pada masyarakat yang akhir-akhir ini semakin marak. Penyakit pada masyarakat ini telah menempel di Indonesia khususnya, bahwa minuman keras, minuman yang beralkohol itu telah dijadikan salah satu ingredients ataupun salah satu resep dalam sebuah perayaan-perayaan di Indonesia. Sebagai salah satu contoh misalnya, ketika sebuah keluarga di Indonesia yang baru menerima lahiran anak atau kelahiran anak yang baru lahir, dan pada malam harinya diselingi dengan bergadang atau lelean. Lelean ini sebuah tradisi di Indonesia khususnya, tapi pada umumnya marak di suku Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
termasuk Madura. Akan tetapi lele-lean ini diselingi dengan minum-minuman alkohol dan juga bermain judi yang disediakan oleh tuan rumah. Nauzubillah. Kemudian apabila ada keluarga di antara kita yang merayakan pernikahan ataupun syukuran yang lainnya, pada suatu perayaan tersebut tuan rumah pun tidak melupakan untuk menyajikan minum-minuman keras berupa alkohol dan menyediakan tempat untuk bermain judi di rumah tersebut. Inilah suatu tradisi yang mungkin tanpa disadari atau mungkin memang sudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang telah mengokupasi kehidupan Islami. Berjudi dianggap biasa, minum-minuman keras dan mabuk-mabukan dianggap biasa. Kemudian mengundi nasib juga dianggap biasa. Nauzubillah min dzalik. Para sahabatku terindah, ini perlu kita sadari. Coba kita adakan semacam penelitian kecil-kecilan di lingkungan kita. Apabila ada tetangga kita ataupun bahkan keluarga kita sekalipun, ketika merayakan sebuah perayaan pernikahan, katakanlah suatu pernikahan, dengan menanggap sebuah organ tunggal ataupun dangdutan ataupun orkes yang lainnya, baik pop ataupun pop Melayu dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan kanan kiri. Wabil khusus lagi kita perhatikan kepada para panitia, pada para pemain organ dan orang-orang di sekitarnya. Mereka tak melupakan untuk menyajikan minum-minuman beralkohol, baik mulai dari kadar yang terendah hingga kadar yang tertinggi. Akan tetapi minum-minuman alkohol ini sudah menyaru atau menyamar atau tidak kelihatan oleh kasat mata para masyarakat pada umumnya. Karena penyajiannya telah dimasukkan ke dalam teko-teko ataupun ceret-ceret yang tradisional adalah minuman-minuman halal seperti kopi, teh, kopi susu maupun teh susu dan lain sebagainya. Kan tetapi dari sekian teko yang disajikan di depan panitia tersebut, di depan para pemain dangdut atau para pemain organ tunggal tersebut, perhatikan teko-teko yang berbeda itu isinya pun berbeda-beda. Ada kopi, ada teh, ada susu juga. Akan tetapi ada satu atau dua tempat yang disediakan untuk yang berisi minuman yang beralkohol. Nauzubillah. Ini akan sangat mudah kita temukan. Dan pada setiap kali perayaan Islam, khususnya yang syukuran, selamatan, ataupun pengantinan seperti ini merupakan hal yang patut kita syukuri ketika kita secara Islam mensyukuri atas apa rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pernikahan anak-anak kita atau pernikahan saudara-saudara kita. Akan tetapi jangan itu diselingi dengan mabuk-mabukan, dengan berjudi pada malam harinya ataupun dengan mengundi nasib yang lainnya. Karena itu bukan budaya, dan minum-minuman keras itu telah sangat dilarang pada khususnya pada surat Al-Maidah ayat 90 ini, yang sesungguhnya minuman keras itu merupakan suatu perbuatan syaitan. Jangan kita mencampur adukkan bahwa minum-minuman keras, berjudi itu tetap haram hukumnya. Meskipun kita merayakan perayaan sebagai syukuran pernikahan anak kita, khitanan anak kita dan selamatan-selamatan lainnya, jangan dikotori dengan hal-hal yang haram seperti ini. Dan lebih naasnya lagi dan lebih buruknya lagi pada umumnya ini adalah tuan rumah yang melaksanakan pesta tersebut memberi sokongan yang penuh. Dengan memberikan sokongan yang penuh, tentu para panitia ini menjadi bersemangat untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi di tempat tersebut. Di tempat yang sama mereka berjudi, di tempat yang sama mereka bersyukuran. Nauzubillah. Ini merupakan blended satanic activities. Jadi campuran perbuatan-perbuatan setan yang menjadi satu di sana, akan tetapi dibungkus dengan syukur sebagai rasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diejawantakan atau diwujudkan dengan cara bersyukuran. Akan tetapi perlu kita ketahui, atau memang masyarakat saya yakin sudah sangat tahu bahwa jangan kita mencampur adukan antara ibadah, antara rasa syukur kita dengan judi, dengan mabuk-mabukan, dengan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita berada,
Melalui video ini saya mengajak kita semua untuk selalu kembali kepada khitoh, pada jati diri kita sebagai Islam yang benar-benar Islam, yang kita mengambil suri tauladan daripada Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW hadir di dunia ini untuk menghilangkan kejahiliahan di muka bumi ini. Mabuk-mabukan, berjudi, menyembah berhala dan mengundi nasib itu merupakan suatu perbuatan-perbuatan zaman jahiliyah tersebut. Pada waktu itu Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menghapus semua itu. Kan tetapi di negeri kita yang tercinta ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, telah muncul kembali perbuatan-perbuatan jahiliyah di negeri kita. Apakah jahiliyah itu rebound di negeri yang katanya muslim terbesar di Indonesia ini? Nauzubillah, kalau itu memang terjadi, harus kita sebagai orang tua, mari kita batasi diri kita sendiri, mari kita batasi anak-anak kita untuk melakukan suatu perbuatan yang benar-benar perbuatan setan. Jangan kita biarkan mereka melakukan hal itu. Karena jahiliyah itu merupakan suatu peradaban yang sangat buruk sekali di muka bumi ini. Dengan mabuk-mabukan bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan keji lainnya, baik berupa pemerkosaan, maling, demi memenuhi seleranya, bisa memenuhi mabuk-mabukannya, dan juga bahkan bisa membunuh ketika dia kehilangan kesadaran. Karena ketika kita minum minuman beralkohol ini, yang diserang pada utamanya adalah saraf otak berpikir kita. Artinya akal sehat kita menjadi hilang karena pengaruh alkohol yang begitu besarnya kepada otak kita, sehingga kesadaran kita hilang, sehingga rasa belas kasih kita hilang. Orang yang sedang dalam keadaan mabuk ini diharamkan untuk masuk kepada masjid kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mabuk-mabukan ini karena telah mencemari otak sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan memasukkannya dengan zat alkohol yang merusak akal sehat mereka. Nauzubillah, nauzubillah. Semoga kita semua para sahabat dihindarkan dari segala perbuatan-perbuatan keji, segala perbuatan yang memabuk-mabukkan, minum minuman alkohol dan juga berjudi. Dan juga mari kita syukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa anak yang baru lahir, baik kita dan anak kita maupun pernikahan anak kita. Jangan dicampur dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan minum minuman alkohol, dengan berjudi yang kita fasilitasi. Nauzubillah, tuan rumah memfasilitasi segala perbuatan tersebut. Akan tetapi kita tetaplah beristiqamah kepada Islam secara kafah untuk meneruskan rahmatan lil alamin daripada Rasulullah SAW yang kita coba buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga insyaallah pengaruhnya akan berada pada diri kita sendiri, akan pada keluarga kita, pada lingkungan kita, dan insyaallah pada bangsa dan negeri ini ke depannya. Demikianlah para sahabatku terindah, video singkat ini semoga bisa menyadarkan kita untuk kembali kepada khitoh kita sebagai muslim sejati, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga para sahabat semua dengan menonton video ini bisa diberikan rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.